Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtama buhtanan wa isman mubina. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna masalal mu'minu la kamasalin nahlati akalat thayyibah wa wada'at thayyibah wa waqa'at falan taksiru wa lam tafsidu. Sadaqallahu alazim, sadaqa rasulullah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh kebesaran. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini aku pacak bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Sa'adah yang saya cintai. Berkat pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mohon pada Allah kiranya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Yang paling pokok lagi, kita tetap dalam iman dan Islam. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, aku berangkat dari rumah tadi jam 4. Uji uang rumah, ya bawa mobil deh ya. Ngapu. Seminggu yang lalu Pak, di Simpang Rogan itu, iya ibu-ibu kasihan. Yang tangannya sebelah sini tuh Pak, rupanya kena begal. Ibu-ibu melawan tidak dibegal. Sekitar jam 5 subuh. Setengah 6 ya. Ya, sekitar 5.30. Ternyata setelah dicek, uang tuanya daripada murid uang rumah. Sekarang masih di rumah sakit itu. Makanya jual rumah ya bawa mobil lah. Aku nih mak jual rumah Pak, ngeri-ngeri sedap juga sekarang ini nak dari Talang Keramat ke sini nih. Dari Kenten nak keluar ke Simpang Nurdin Panji itu. Sejak pagi tadi 3 ikut motor ngebut, uang 3 bonceng 3 ikut motor ngebut, tak tahu ngapa. Nah, alhamdulillah cukup suruh orang mau mobil tadi. Ngeri Pak. Minta be aman selamanya. Kita berharap seperti itu Pak ya. Nah, untuk pagi hari ini sebagai pembuka, saya ini sebenarnya jadi uang lama tapi bungkus baru. Saya sudah keluar dari Stantarin 2008. Tapi aku tidak merasa wong lain, tapi aku di sini. Masih tetap keluarga Stansari. Cuma alamat dari sana, tinggal di sana, cuma tinggal hati itu tetap di sini. Ya, hati tetap di sini. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya minta waktu sedikit. Saya sedikit bercerita tentang masalah apa yang saya katakan dalam tema saya itu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita dalam menjalani kehidupan kita ini sebenarnya berjalan hari, minggu, bulan, tahun. Itu yang kita jalani. Nanti kita akan sampai pada batas akhir hayat hidup kita masing-masing. Dunia yang penuh dengan gemerlapnya ini, dunia yang penuh dengan fata morgananya ini, dunia yang penuh dengan hiruk pikuknya ini akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mengapa? Kita sudah kembali ke balik papan. Kita sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, sudah ke alam kubur. Nah, ada satu rangkaian kalimat indah yang harus sama-sama mendapatkan perhatian kita semua. Di mana rangkaian itu dikatakan begini. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun.
Wa man kana yaumuhu mithlu min amsihi fa huwa mawbulun. Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fa huwa mal'unun. Apa maksudnya? Maksud kalimat ini Bapak Ibu, ada yang mengatakan ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan syair, ada yang mengatakan mahfuzat. Tapi intinya Bapak yang harus kita pahami. Dikatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk rabihun, termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini mithlun, sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tiga inilah, yang beruntung, yang sama dengan kemarin, yang rugi, yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memilih termasuk yang mana kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita meranapi, kita menghayati kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya bukan panjangnya usia yang Allah berikan kepada kita, bukan lamanya udara yang kita hirup, tapi ini semua tergantung dengan dua: amal ibadah kita, amal soleh kita. Bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minan nas kita. Itulah amal soleh yang harus kita pertahankan. Bahwa dikatakan kita ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT, itu hubungan pribadi kita, termasuklah seluruh rangkaian ibadah kita laksanakan kepada Allah SWT. Hablum minan nas, bagaimana hubungan baik kita dengan sesama manusia, harus tetap dijaga. Kadang-kadang kita ini ada masalah kecil, kita berbesar. Belum lama lah dijuk kopi. Itu kan orang lama. Jadi apa yang telah saya katakan tadi, yang menjadi pokok kehidupan kita hanya dua: amal ibadah kita, amal soleh kita. Makanya Rasulullah dengan tandas mengingatkan kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Kata Rasulullah, khairun nas, mungkin sudah pernah tahu hadis ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Apa kata Rasulullah? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang panjang umurnya akan tetapi buruk pula amal perbuatannya. Tanya-tanya, termasuk yang mana saya? Saya tidak bisa menjawab, terkembali pada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam kehidupan kita ini tidak ada yang dapat menjadikan diri kita baik, tidak ada yang menjadikan diri kita buruk, kecuali kembali kepada nafsi-nafsi, kepada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kita diingatkan, ingat, satu saat seluruh perbuatanmu di dunia ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita jadikan gambaran kehidupan kita sehari-hari seperti sekarang ini. Aku sangat bersyukur waktu tahun masih ada almarhum Kiai Semandul, kan masjid kita ini bukan cuma ini, masjid kecil dulu. Iya, cuma wong berapa galak ngisi di masjid Nurul Sa'ada tahun 83-84 dulu. Paling-paling wong berapa subuh. Kalau cak sekarang macam ini, ya Allah gitu. Alam sangat luar biasanya. Syukur-syukur kakek pacak nyamuin masjid jago harian ini kakek. Iya. Subuh sama dengan Jumat. Ini hampir ini nanya ini. Mudah-mudahan yang lain kakek terdengar melalui mikrofon ini. Ketika terdengar as-salatu khairun minan naum, terdengar salat banyak ya rame-rame datang ke mushola untuk sana melaksanakan salat subuh. Bersyukur kita dengan pengurus ada kemauan untuk meningkatkan peribadatan di Masjid Nurul Sa'ada. Alhamdulillah. Kalau dulu masih kecil masjidnya, berapa kali merehab ini?
Dulu waktu pertama dulu aku ngajarin budak-budak TKTP-an, yang sekarang lah ada sudah berkeluarga itu. Dari kecil-kecil dulu ngajarin anak-anak di sini Bapak Ibu. Masih masjid lama dulu dirombak, berubahlah sedikit. Dulu tuh aku dengan Pak Ruslan, Abdul Ghani dulu. Kemudian Pak Ruslan balik ke Jawa, nyambung dengan Nano tempo hari. Setelah itu aku pindah, udah tahu lagi sedikit sekarang. Sudah ada lagi Muhibah yang ngajar, alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau masalah kegiatan keagamaan ini jangan sampai putus di kita selaku orang tua. Sebab kita ingat di belakang kita masih banyak zuriat-zuriat yang harus kita bina, kita didik untuk memperdalam ilmu agama ini. Kalau mereka tidak kita ajarkan sampai sekarang, ketika kita akan merenggut nyawa, roh kita akan berpisah dengan jasad kita, siapa yang akan mendoakan kita kalau bukan dari zuriat-zuriat kita itulah. Wong lain sebagai penambal baik. Zuriat kita inilah yang berhak nanti kakek mungkin memandikan kita. Iya, agak dulu menyolatkan, mengkapani dulu. Mengkapani kita, baru menyolatkan kita, baru ngubur. Kalau yang jemaah yang lain itu sebagai pelengkap baik, tapi yang paling pokok keluarga. Seberapa banyak ketika orang meninggal dunia itu, mohon maaf, percaya pernah terjadi terhadap pribadi kami. Anak banyak, dulur banyak, tapi kita nak disuruh menyolatkan jenazah, ayo, itu, ayo, Pak Ustaz, minta maaf Pak Ustaz, minta tolong dengan hormat untuk mengimami. Jadi kita kan, itu dulu-dulunya banyak, bukan kita tusak, bukan Pak. Apa maksudnya ini? Kenapa dari sekian banyak keluarga itu tidak sanggup ketika menyolatkan mayat yang ada di depan itu? Nah, kita jadi pelajaran bagi kita, Pak. Saya katakan tadi, dimanapun kita, kapanpun kita, sekarang sehat, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita masih pacak mengatakan bahwa kita akan sehat segar bugar seperti ini. Tidak bisa. Paling-paling kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak orang yang hari ini sehat, sore kaget. Nah, berapa banyak orang yang terkapar lama di rumah sakit, bertahun-tahun tidak. Itulah gambaran kepada kita bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini semuanya telah diatur oleh Allah SWT. Kita selaku manusia biasa ada berkewajiban untuk menjalankan segala perintah Allah dan jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan apa yang saya katakan bahwa dalam kehidupan kita ini, kalau kita kaji secara lebih dalam Bapak Ibu, tanya, apalah arti hidup ini? Apa maksud saya datang ke dunia ini? Makanya dijawab dengan jelas oleh Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah SWT. Yang sekarang ini sudah banyak terbalik, banyak sudah menjadi hamba harta, banyak sudah menjadi hamba pangkat, jabatan, kedudukan, banyak menjadi hamba dunia. Sementara al-akhiratu ula tadi, negeri akhirat yang abadi itu banyak terlupakan oleh kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sama-sama berharap bahwa dalam kehidupan kita ini tidak banyak yang kita harapkan. Paling-paling kita berharap ketika menemui Allah SWT di jazak kelak, di yaumul jazak kelak, ketika kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita berharap semuanya pasti berharap kita dalam keadaan husnul. Itu yang kita harapkan. Tidak ada yang lain. Husnul khatimah itu yang kita harapkan. Husnul khatimah itu bisa mudah diucapkan secara lisan, mudah diucapkan dengan bibir. Tapi bagaimana cara praktek dalam kehidupan kita sehari? Kembali tadi yang dua tadi, ya nih, amal ibadah kita, amal soleh kita. Kapan? Murru as-sabiyyu bi salati izal balagha sab'a sinin wa izal balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Rasulullah mengingatkan kepada kita ajari, kita didik anak kita didik keluarga kita, anak-anak cucu kita pada umur 7 tahun melaksanakan ibadah sholat. Apabila dia berumur 10 tahun, fadribu 'alaiha, pukul dia. Mukul itu bukan dalam arti kata ngocorainya, ngentang aja ngocorai, masuk rumah sakit gitu tuh yang saro. Pukul tuh sebagai pendidikan. Cung, anak payu subuh-subuh, maghrib tuh ke masjid sholat berjamaah. Bagus orang tuanya ngomong, bagus kakeknya ngomong. Tapi asal tidak mudah dibalik oleh anaknya, oleh cucunya. Mbak nyuruh aku ke masjid, kakek nyuruh aku ke masjid. Kamu main kamu.
kamu bagai kamu mancing, kamu tidak ke masjid. Lemah anak kita, cucu kita membalik omongan. Tapi bagaimana yang bagus? Kata Rasulullah, uswatun hasanah. Kitalah yang memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau seandainya kita ngomong be lemah, hati-hati kamu agak dijawab cucu anak macam itu, lemah apa yang nyuruh? Yo pergi ke masjid tidak. Dia cucu jalan tadi. Dalam hati tadi anaknya ngomong, malah rami kali marah pula dia. Itu gambaran kepada kita. Nah sekarang kalau kita kembali kepada hal macam ini Bapak Ibu, sepanjang usia kita bahwa hidup ini harus mendatangkan manfaat itu. Nah makanya saya katakan bahwa setiap manusia yang hidup ini ada tujuan hidupnya. Ada yang hidupnya bermanfaat bagi dirinya, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah makanya Rasulullah pernah mengatakan pada mukadimah tadi saya bacakan, kata Rasulullah, inna masalal mu'minu laqasama salin nahlati akalat tajiba wa wada'at tajiba wa waqa'at falam taksiru wa lam tufsidu. Kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan dari sari putih yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak dan mematahkan yang dihinggapinya. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Kita tahu persis Bapak Ibu. Yang namanya lebah, ketika dia keluar dari sarangnya mencari sari putih bunga yang bersih, berapa jauh jarak yang diambil, yang ditempuh oleh lebah tersebut untuk mencari sari putih bunga yang bersih itu Pak? Bukannya kilometeran, bahkan sampai ratusan kilometer. Sari putih bunga yang bersih yang diambil oleh lebah tadi. Perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan sesuatu yang bersih. Dari yang bersih tadilah dia ambil, dia letakkan pada satu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu tidak bisa dijangkau oleh manusia kecuali manusia yang nekat. Di dalamnya itulah sesuatu yang sangat berguna bagi kita manusia. Apa? Honey. Bahasa Inggris pula itu honey. Madu. Nah itulah Pak yang dibawakan oleh lebah, oleh Rasulullah SAW. Lebah itu, ya, seseorang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat-sifat ini membuat kita memiliki keistimewaan. Kalau kita memiliki seperti itu, kita dibandingkan manusia yang lain, sehingga dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, situasi bagaimanapun, kalau kita ibarat hidup seperti lebah, insya Allah di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita bertempat tinggal dan lain sebagainya, kita akan menjadi bagian daripada orang yang berada di situ. Kenapa? Kita tahu persis Bapak Ibu, yang namanya lebah tadi, dia tetap mencari sari putih bunga yang bersih. Kemudian dia letakkan pada suatu tempat yang tinggi. Dan yang perlu kita ingat lagi, lebah tidak pernah dia dari mengambil sari putih yang bersih tadi mematahkan batang pohon yang ada di situ. Pernah tidak kamu dengar lebah mematahkan batang pohon ataupun tangkai yang ada dalam bunga itu? Tidak ada. Nah itulah yang diharapkan seperti kehidupan kita yang khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Tidak baca aku jawab. Terkembali pada diri kita masing-masing. Yang paling pokok, apa kata peribahasa? Mulutmu atau bahasa umum, bahasa kalimat mulutmu harimaumu. Ternyata yang paling banyak membuat manusia menjadi khilaf, ternyata paling banyak manusia jadi berbagai macam bertolak belakang hidup ini kembali ke sini. Makanya Rasulullah yang kepada kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas tadi, manusia yang bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang kira-kira mendatangkan mudarat bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, yang perlu kita pahami lagi bahwa lebah ini mengeluarkan sesuatu yang bersih. Kita tahu persis madu itu Pak. Madu itu sangat berguna bagi kita. Sangat berguna bagi kita apapun. Ada yang warnanya
putih, keputih-putihan, ada yang warnanya agak kekuning-kuningan, ada yang warnanya kuning, bahkan ada yang warna sesuai dengan yang dihisap oleh saya. Tapi intinya maksudnya apa? Kita ini sama Pak. Ada yang putih gitu ini, ada yang setengah putih, ada yang kuning langsat, ada yang agak, ada yang gelapnya. Tapi Pak, maksud saya itu dari filsafat lebah tadi, bukan itu yang kita lihat. Manfaat daripada itu semua. Boleh kita berbeda suku, bangsa, suku, ras dan segala macam, tapi ketika kita kembali ilallah, kembali kepada Allah SWT, hanya satu yang kita ucapkan dari ujung barat sampai ujung timur, utara, selatan, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak kata yang lain. Ini gambaran kepada kita. Alangkah hebatnya ilmu lebah ini digambarkan kepada kita. Sekarang bagaimana kalau seandainya sebaliknya? Lebah yang bagus. Tapi kata Rasulullah, selain lebah ada juga manusia ibarat lalat. Yang kita tahu persis namanya lalat tadi Pak. Makanan bersih akibat bawaannya, lalat hingga bersih tadi, makanan bersih menjadi kotor akibat bawaan kakinya. Barang siapa yang makan ataupun menyantap makan tadi, bisa saja terkena penyakit. Nah, orang yang seperti lalat inilah yang ibaratkan hanya mendatangkan mudarat bagi masyarakat di sekitarnya. Kita tinggal pilih dua tadi. Apakah kita ingin seperti madu? Apakah kita ingin seperti lalat? Aku dapat jawab. Terkembali kepada diri kita masing-masing, termasuk pribadi. Bukannya aku di depan kamu ini bicara hebat ini, masih banyak kekurangan. Tapi sedikit tidaknya tawasabil haq, tawasabil sabr, atau balighu anni walau ayah itu tetap disampaikan. Masih banyak kurangnya, tapi sedikit tidaknya walaupun sedikit yang kita tahu, apa salahnya kita saling berbagi, saling memberikan informasi bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan hati-hati yang menjadi pokok permasalahan hidup kita ini, yang paling banyak membuat permasalahan adalah itu kan, tidak perlu disebutkan lagi, adalah macam ini kan, tahulah dewe. Bukannya yang moncong putih itu, bukan. Itu yang gambar kepada kita. Jadi siapapun kita, dimanapun kita berada, insyaallah apabila kita menjadikan diri kita, hidup kita ibarat hidupnya lebah tadi, di mana kita berada dalam situasi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Yang paling pokok lagi bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita, insya Allah orang juga akan bisa menghargai diri kita. Nah, ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menzalimi diri kita sendiri. Kita sudah bagus, apalagi sekarang ini pengaruh-pengaruh, kita harus tetap ekstra hati-hati Pak. Maju sekarang ini tahun politik segala macam itu sudah dekat. Kita harus tetap menjaga soliditas kita selaku kaum muslimin dimanapun kita berada. Jangan sampai kita mudah dipecah belah. Jangan sampai mudah diadu domba. Kekuatan Islam itu ada kalimat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita Islam ini. Orang agama lain memang menghancurkan. Sekarang ini bagaimana kita yang berada dalam tubuh Islam itu sendiri bisa kita mempertahankan keakraban, kesatuan di antara kita umat Islam ini. Jangan sampai mudah terpecah belah gara-gara aku tidak ngatur ke duit, gara-gara ini. Itulah yang menjadi permasalahan kita. Kadang-kadang akhirnya apa? Terjadilah gesekan-gesekan di antara kita. Muncul yang selama ini akrab tiba-tiba goesan bahasa kita ya. Kalau pecah jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan keakraban kita tetap terjalin. Saya katakan tadi, kita tidak tahu umur. Besok, lusa, bulan depan, minggu depan, siapa beda antara kita yang lebih dulu. Mungkin bapak-bapak duluan, saya terakhir misalnya. Bisa seperti itu. Atau saya terakhir, bapak duluan. Bisa. Kita tidak tahu yang namanya umur itu Pak. Mudah-mudahan. Uji Pak Haji tak lama dewe aku. Siapapun kita Pak, saya tidak ada yang tahu umur tadi. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pertama pada pagi hari ini,
Allah akan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, terutama kekuatan iman dan Islam dalam diri kita masing-masing. Kita pertahankan, jangan sampai lepas dalam diri kita. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada orang tanya jawab. Oh, itu. Kalau baca jawab, mana baca? Simpel macam itu. Jangan susah itu. Jawab nanya juga kan susah-susah itu. Iya, silakan kalau yang bertanya. Masih ada waktu. Sehubungan dengan khairun nas tadi. Nurut baik-baik. Alhamdulillah. Yang bertanya, judul yang nanya rupanya. Ya, jadi. Daripada dengan yang bertanya kan. Jadi Pak kita kadang mengucapkan omongan kita, kadang bagi kita tidak menyinggung perasaan. Dari seluruh tapi mereka yang mendengar itu merasa tersinggung. Itu ya. Dengan ucapan kita mungkin arti kita bagi kita kan tidak merasa tersinggung dengan ucapan kita, tapi mereka yang menerimanya tersinggung dengan ucapan kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan misalnya? Dia dendam misalnya, itu pernah terjadi dengan diri kita kan? Itu. Dia merasa tersinggung dengan ucapan kita, bagi kita tidak ada masalah ucapan kita. Caranya dengan istighfar begitu. Makanya dalam hidup kita ini sebenarnya yang namanya pro dan kontra itu tetap ada dalam kehidupan kita manusia, siapapun kita. Yang namanya permasalahan, kalau manusia merasa, oh ya sudah kecil masalah, bebas dari masalah, ngotai. Setiap manusia pasti ada problem dalam kehidupannya. Kadang-kadang ada problem dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang ada problem dengan keluarga, anak istri. Kadang-kadang ada problem dengan keluarga yang lain. Bahkan kadang-kadang ada problem atau hal-hal lain dengan pihak tetangga. Nah sekarang, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berwarga ini, yang saya katakan tadi, puji kita, omongan kita bagus, mungkin ada yang tersinggung. Nah ada sesuatu apa yang salah terhadap yang kita omong, yang kita sampaikan itu. Jadi bagaimana caranya? Kata Al-Quran, tawasobil haq, tawasobis sabar. Ya benar ya. Apa yang salah? Dua hal inilah yang harus kita pegang. Bagaimana? Menyinggung, menyakiti, apalagi tidak kata apa-apanya, tapi orang lain salah penangkapan dengan kita. Nah oleh karena itu kita saling ungkapkan di mana letak kesalahan aku lur. Kalau seandainya aku salah minta maaf, tetap merasa benar terus. Yang satu yang tadi tetap mengatakan kita salah terus, tidak bertemu. Tapi kalau kita adakan pertemuan, titik temu itu akan kita, makanya yang namanya hal-hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu tanpa kita sadari galak terucap di mulut kita itu yang uji kita bagus, tapi bagi orang tidak baik. Yang paling bagus itu adalah kita bertatap muka, saling bertanya kira-kira apa salah, apa yang aku sampaikan. Kalau seandainya kita merasa salah, minta maaf. Yang merasa disalahkan, memaafkan. Selesai dah? Selesai. Tapi kadang-kadang kita ini galak saling gengsi ini. Yang jadi masalah tuh saling bertahan dalam kesalahan. Akhirnya selamanya saling tersinggung. Kita ingat Pak, seandainya kita tidak tahu, saya katakan tadi besok lusa. Aku ini sehat, apa besok lusa? Apa saya katakan tadi? Wallahu a'lam Pak, tidak tahu. Tidak lemak kalau seandainya kaget. Ketika kita menghadap Allah SWT di alam kubur kaget. Selama ini kita berdulu, selama ini kita bersama, tiba-tiba kita telah berpisah dengan Allah. Ada kasih yang datang mengunjungi itu. Alak sedihnya kita. Tidak. Apa? Masalahnya macam ini, Pak. Bukan masalahnya macam ini. Pak, inilah masalahnya itu, Pak. Apa kata sahabat, kalau ada masalah besar kalau ada masalah kecil hilang ke ini terbalik kita nih Pak, masalah kecil nah itulah akhirnya timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya mari kita saling berkomunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik itulah yang akan bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya. Apa kalimatnya tadi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jangan sampai indal insana lebih khusrin. Jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi gara-gara masalah sepele tadi. Masih banyak Pak urusan lain. Presiden lagi nak berbunuhan sekarang lagi. Macam kita dosa lah, biarlah.
kita membaca, jaga kerukunan, jaga keakraban di antara kita. Apalagi kita nih di masjidnya besar ini, bangsa standar ini ngisi di sini, masya Allah gitu. Pasti tidak muat masjid Nurul Sa'adah ini. Ya, dari ujung sana sampai ke ujung sana standar ini. Aku baca di dalam keramat macam itulah, saat subuh, azan dewean, koma dewean. Kata uang, asal kulihat kakak Pak, 186 kakak, masya Allah gitu. Gak salah 186 yang datang Pak, 10% bayar, 18 uang jadilah sebenarnya. Ini kalau aku dewean, tiba-tiba sana Pak ada Pak, wah tuh yang belakang anak nyusul rupanya. Gambaran pada kita. Jadi saya katakan, mari kita tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Mari kita saling nasihatkan dalam kebenaran dan kita nasihatkan dalam kesabaran. Kita tahan kesabaran itu. Setan memang galak, ngadu domba itu gawe setan ya. Cuma kita telah kembali pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang gawe yang tidak besar kita besarkan, kalau pacak besar kecil dihilangkan, rangkulan. Maklur, aku selama ini salah. Aku juga mungkin aku salah apa? Mungkin aku salah tanggapan dengan kau selama ini. Habis aman. Jangan sampai kita menjadi sahabatnya setan laknatullah alaihi, malah melupakan malaikatnya Allah SWT. Kan ada kiri kanan kita nih. Ada yang nimbang amal baik kita, ada yang nimbang amal buruk kita. Tergantung kita mau mana nak menilainya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Saya ingatkan lagi, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling kita menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah itu Ji, kira-kira Ji. Saya ada bertanya kira-kira apa? Oh boleh. Siapa itu? Hah? Oh Iis. Oh. Dah siran aku dari jauh. Karena maaf kacamata Iis. Kamar Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memakan orang itu justru yang kita yang salah. Kita harus memaafkan orang sebesar apapun. Allah saja ayunda, orang yang berbuat salah sebesar buih di lautan saja Allah akan memaafkan kita. Apalagi kita manusia biasa. Bagian kecil daripada makhluk Allah yang kita diciptakan oleh Allah ini, kita tidak akan memakan orang sampai mati, akan kita bawa ke alam kubur sampai akhirat nanti. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata bahasa itu? Biarlah kita mengalah demi kemenangan. Jangan sampai kita menjadi penusuk dalam hati kita, sementara kita tetap bertahan bercokol dalam hati kita dan rasa dendam yang mendalam. Sementara amal ibadah kita yang kita laksanakan selama ini berkurang, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Terkikis oleh sakit hatinya berkepanjangan tadi. Nah kalau bisa kita pakailah pepatah yang saya katakan tadi, bahwa khairun nas, bukan pepatah, hadis Rasulullah, bahwa khairun nas anfa'un nas, bahwa yang baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita merasa tersakiti, kita maafkan. Kalau kita merasa menyakiti, kita minta. Kan perusahaan itu sudah ditemu. Selesai tak? Selesai. Tapi kita ini kadang-kadang. Nah itu tak. Jadi kadang-kadang perasaan setan Allah itu, setannya Allah itu kepada kita yang paling parah itu mengajak kita untuk tetap selalu. Memang gawe setan ya untuk mengajak kita bermusuhan itu. Yang paling benci itu kalau kita bersaudara. Nah makanya Islam ini mengajak merkatan kita dalam suatu kalimat itu ukhuwah Islamiyah itu yang nak mengakurkan kita ini, yang nak mengakrabkan kita ini bukan agama lain. Orang agama lain tidak mungkin akan menyatukan kita, tapi kita yang berada dalam tubuh Islam inilah yang akan tetap menjaganya. Kalau orang lain itu pak nak mengkafirkan kita, banyak nak memurtadkan kita. Tergantung kepada kita sekarang ini. Saya katakan lagi, satu jawaban tetap masih tetap tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Masalah permusuhan itu akan selesai kalau kita sudah sama-sama terbuka hati. Ini kembali ini qalbun salim. Kalau sudah qalbun salim terbuka, hilang perasaan benci itu, timbul perasaan kasih
kasih dan sayang. Yang lama jangan diingat lagi. Lupakan yang lama. Mari kita mulai lembaran baru dengan apa? Dengan rasa kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan. Kalau ada makanan saling beri, kalau ada undangan saling kunjungi, kalau ada apa lagi? Kalau utang jangan, kalau utang tetap bayar. Kalau ada utang saling melunasi. Atau kalaupun tidak sempat, sampaikanlah dengan ucapan maaf belum bisa membayar, atau bulan depan atau minggu depan. Maaf ya, kedal bayar utang kau lagi, salah kita macam itu. Kata nak bayar berarti. Iya. Jadi karena itu Bapak Ibu, yuk isya untuk menjadi orang yang baik itu memang berat, memang sulit. Tapi jaminannya di mata Allah SWT sudah disiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Al-jannatu fis samawati wal ardh. Nah, bagaimana kita akan mencapai itu? Tadi kembali kepada qalbun salim kita. Permasalahan-permasalahan kecil dibuangkan, permasalahan-permasalahan besar dihilangkan. Kita rangkul diri kita untuk tetap menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa bermanfaat untuk diri kita, juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja kira-kira. Haji Jamal? Haji Jamal. Kata ya. Kalau ini Pak Ustadz ini caknya. Baru kenal dengan beliau ini. Pak Ustadz dari mana Pak? Antum. Oh, min aina? Kayaknya orang Arab ini. Bukan? Oh. Kalau beliau ini pintar bahasa Arab ini kayaknya. Antam masyaallah Arabiyah? Enggak. Oh, kira bacanya ayo kan. Aku tadi gugup ini. Ayo ngomong Arab ini juga. Ya. Itu alhamdulillah. Aku tadi aja kucanya ngomong Arab beliau ini. Nah, aja bahasa Arab ini pokoknya. Gugup aku tadi sebenarnya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan tadi sudah saya konsultasi dengan Pak Jul dan Haji Kak Zaironi. Mungkin untuk daya Pemkot ini saya setiap bulan ada di Masjid Nur Saadah. Ya. Kalau kamu setuju, tidak setuju, asal aku datang kasih uang, no, mau anu. Sebabnya dalam pelaporan dari Pemkot ini pertama ada fotonya, yang kedua harus ada tanda tangan pengurus masjidnya. Pecah aku di masjid anu tempo hari itu sudah di masjid sak belakang. Nyubo pertama kali, cret mutu, pas mutu tuh, tapi jangan ambil foto lagi, uang lah keluar galau. Nah juga mana ini? Aduh, tinggal pengurus masjidnya biasa sih kok. Pak kita butuh berdua Pak, juga kita suruh uang lain. Nanyalah pengurus di Pemkot, tidak apa-apa Pak untuk pertama kali mensalah ada apa-apa. Nah, kalau masuk di blacklist, nah, Pak, kacau itu untuk malam ini. Kalau bangsa ini, uputu kalau rame kakek, juang Pemkot, masya Allah masjid mana ini? Apa sih tanya uang? Masjid Nur Saadah juang. Pacak kakek, gubernur, wali kota cuma habis puluh. Kami ada RT jadi banyak, jadi Pak RT itu kan lima kalau. Nah, kamu bersyukur ada RT macam ini. Ya. Bersyukur, RT-nya bagus. Ketua masjidnya bagus, ketua remajanya bagus, warganya bagus. Nah, apalagi yang ada hal juga. Aku sebenarnya nyesal pindah dari Nusantara ini, cuma karena dalam numpang kakak terus kan, walaupun jauh-jauh rumah dewe macam itu kan, walaupun buruk kan, alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalaupun ada penyampaian saya kurang berkenan, yang kurang pas di hati Bapak Ibu, ataupun jawaban yang tidak mengena, itu yang bisa saya berikan pada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama melepaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.